Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aswanto Umbulindi Kodi, NIM 2519031, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang usaha-usaha produk lokal di Sumba Timur. Usaha yang saya temukan di sini adalah usaha tenun ikat dan manggulu. Nah, di sini penjelasan tentang tenun ikat. Tenun ikat Sumba merupakan jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jenis dan corak kain itu sudah lama terkenal karena unik berdasarkan bahan yang digunakan, motif dan proses pembuatannya yang memerlukan waktu relatif lama, yakni 4-6 bulan untuk sehelai kain tenun berukuran lebar. Pulau Sumba sendiri sangat indah dan terkenal di dunia sebagai salah satu pulau terindah. Tetapi tentang keindahan pulau itu merupakan penilaian tahun 2000-an. Sedangkan daya pikat tenun ikat tradisional terkenal sejak berabad-abad yang lalu dan terus dijaga oleh para wanita Sumba. Mereka menangani seluruh proses tenun ikat, mulai dari memilih relatif motif, mempersiapkan bahan-bahan yaitu benang dan pewarna, proses penenunan sampai menghasilkan selebar kain. Satu lembar kain lebar memerlukan 42 langkah. Persiapan dan proses pembuatan yang sekian lama membuat harga kain tenun relatif mahal. Mahalnya harga kain tenun ikat Sumba dipengaruhi juga oleh jumlah orang yang bekerja, yaitu satu helai tenun ikat Sumba biasanya dikerjakan itu 3-10 orang. Nah, ada juga orang yang mencari bahan, memintal benang, mewarnai benang, menenun, dan juga ada yang membuat motif. Sehingga 42 proses penyelesaian satu helai kain tenun bukanlah angka yang mengada-ngada. Pekerjaan dimulai dari proses lamihi, yaitu proses pemisahan biji dari kapas, hingga proses wari rumata atau proses penyelesaian. Nah, adapun motif-motif dari kain tenun ikat, yang pertama itu ada motif ular naga. Nah, ular naga tidak terdapat di Sumba, merupakan corak asli masyarakat Cina. Dikenal melalui guci-guci yang masuk ke wilayah Sumba. Corak ular naga merupakan bukti bahwa pada masa lampau telah ada interaksi dagang dengan masyarakat Tionghoa atau Cina yang membawa keramik, porselin berupa piring, guci, mangkok, dan lain-lain untuk ditukarkan dengan kayu cendana. Ungkapan ular naga dalam bahasa sastra Sumba itu tidak ditemukan. Nah, ada juga motif yang kedua itu motif gajah. Gajah tidak terdapat di Sumba dan dijadikan corak dalam kain tenun ikat, menunjukkan bukti
bahwa pada masa lampau telah ada interaksi dagang dengan dunia luar yang mengekspor gading ke Sumba. Sampai sekarang, raja-raja atau bangsawan tertentu di Sumba Timur masih memiliki gading batangan, dan gelang gading masih merupakan bagian dari isi bola ngande. Wadah terbuat dari daun siwalan yang berisi kain, sarung, gelang, mutisalak atau manik-manik, dan pisau yang harus dibawa oleh pengantin perempuan dari rumah orang tuanya. Ungkapan sastra adat Sumba tentang gajah ini tidak ditemukan juga. Nah, ada juga motif yang ketiga, yaitu motif singa, corak singa mahang. Nah, merupakan pengaruh gaya Renaissance di Eropa dari masa Raja Henry ketiga pada pertengahan abad ke-16 masuk ke Indonesia melalui kebudayaan Hindu. Ungkapan tentang singa mahang dalam bahasa sastra adat Sumba tidak ditemukan. Hal ini membuktikan di Sumba Timur, Sumba umumnya tidak terdapat singa, tetapi dijadikan corak dalam tenun ikat Sumba, menunjukkan bahwa sejak dahulu masyarakat Sumba telah mengenal hubungan dengan dunia luar. Corak atau bentuk ini ditiru dari gambar pada uang Belanda, mahang apa uki. Nah, ada juga motif yang ketiga, yaitu motif kuda. Motif kain kuda merupakan motif yang diminati oleh para wisatawan kain Sumba. Motif kuda merupakan salah satu motif kain yang berasal dari Kabupaten Sumba Timur. Kuda merupakan salah satu hewan yang sering digunakan oleh masyarakat Pulau Sumba sebagai kendaraan, dan kuda juga melambangkan sebuah kejantanan, dan motif kain kuda juga hanya dijual di pasar-pasar tradisional. Karena motifnya banyak diminati oleh wisatawan, tidak mengherankan kalau kain ini harganya cukup mahal, yaitu sekitar 5.100.000. Nah, ada juga usaha produk lokal, yaitu tentang Manggulu. Berbicara mengenai Manggulu, masyarakat Sumba Timur memiliki aneka makanan daerah, tak hanya hadir sebagai pemenuhan kebutuhan di kala lapar mendera. Makanan khas yang memiliki makna tersendiri. Salah satu kuliner khas Sumba Timur yang populer adalah kue Manggulu. Manggulu merupakan kue yang memiliki rasa khas. Tak hanya itu, Manggulu juga bebas gula dan juga bahan pengawet. Karena itu, dijamin merupakan makanan yang sehat dan aman dikonsumsi. Manggulu juga menjadi cemilan yang cocok untuk menunda lapar. Jika diperhatikan, kue Manggulu memang memiliki bentuk yang agak mirip dengan dodol. Hanya saja Manggulu dibungkus menggunakan daun pisang kering, sehingga membuatnya bisa tahan selama berhari-hari. Untuk membuat Manggulu sebenarnya tidak sulit. Nah, adapun cara membuat maupun penyajian pun terbilang sederhana. Selain itu, bahan dasar dari kue ini mudah didapatkan, yaitu ada kacang tanah dan
pisang. Setelah dikupas pisang tersebut kemudian dimasukkan lalu dikeringkan dengan menjemurnya di panas matahari. Sementara kacang tanah yang disangrai dan kemudian dibuang kulit arinya. Setelah itu kacang ditumbuk bersama pisang kepok yang sudah dikeringkan. Jika keduanya sudah halus, kedua bahan ini kemudian bisa mulai membuat bentuknya. Kue Manggulu yang asli akan dikemas dengan daun pisang kering. Hal ini berdasarkan tradisi masyarakat Sumba Timur bahwa daun pisang kering merupakan wadah pembungkus yang sekaligus mengawetkan. Adonan kue Manggulu nantinya akan digulung di dalam daun pisang kering sampai berbentuk oval. Selanjutnya diikat bagian atas dan bawahnya. Selain memiliki rasa yang khas, kue Manggulu juga syarat akan makna filosofis. Lantaran memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat Sumba Timur. Tak hanya menjadi makanan yang kerap dikonsumsi setiap hari, Manggulu juga merupakan kue yang selalu dibawa ketika bertamu ke rumah kerabat untuk memperkuat tali persaudaraan. Karena merupakan kue khas Sumba Timur, maka perlu diingat bahwa Manggulu hanya tersedia di Sumba Timur. Karena bagi pelancong yang benar-benar penasaran dengan cita rasa khas Manggulu, wajib datang ke Sumba Timur. Jadi jangan sampai lupa datang ke Sumba Timur dan menikmatilah kue Manggulu sebanyak-banyaknya. Bisa juga dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga atau temanmu. Sekian dan terima kasih.